Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Melanjutkan perkuliahan kita tentunya dalam materi perkuliahan aplikasi komputer manajemen 2. Ini adalah kesempatan kita yang terakhir menjelang ujian tengah semester, di mana nanti ujian tengah semester akan dimulai pada tanggal 30 November 2020. Maka bisa dikatakan ini adalah materi bayangan atau bayangan materi dari persiapan ujian tengah semester kita nantinya. Melanjutkan soal latihan ketiga pada minggu lalu, yang mana kita sudah sampai ke modul card file. Kita sudah menyelesaikan semua bagian keterangan yang ada di atas soal ini. Oleh sebab itu kita lanjutkan dengan memasuki soal transaksi, yang mana soal transaksi ini bisa Anda lihat ada 5 soal. Kita akan segera selesaikan soal transaksi ini, maka kita masuk ke materi. Ada 3 materi sekaligus pada soal transaksi di bawah ini, maka akan kita bahas sampai habis, karena yang akan kita kerjakan nanti di ujian tengah semester adalah soal yang hampir persis sama dengan soal ini, tapi bukan berarti soal yang kita kerjakan ini. Baik, kita lanjutkan saja. Pertama kita buka terlebih dahulu map accounting-nya. Jadi kita melanjutkan file yang minggu lalu sudah kita buat. Anda tidak perlu membuatnya lagi, tidak perlu membuat file yang baru. Kita lanjutkan saja dengan file yang minggu lalu. Kita buka filenya, klik open, kemudian ambil filenya, open lagi, klik OK, kemudian pilih yang choice nomor 3. Jangan sampai salah dalam menentukan penentuan active company filenya. Anda harus pilih yang nomor 3. Di sini ada I want to active my company file letter. Di sini ada tanggalnya. Ada waktu batasan kita bisa melakukan pengeditannya kembali. Jadi kita pilih yang nomor 3. Di sini ada 16 hari. Masih bisa dilakukan pengeditan. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. No. Di maximize dulu. Setelah itu Anda bisa kembali mencek apa yang sudah kita buat di minggu lalu, apakah masih ada atau sudah terjadi perubahan. Caranya kita lihat card file, card list kita. Di sini sudah ada PT Rajasa Sel dan Vaganza Sel. Artinya belum masih sama dengan apa yang kita buat di minggu yang lalu. Kita lanjutkan ke soal transaksi yang pertama, yaitu tanggal 2 Desember disetor modal ke perusahaan sebesar 350 juta. Materi ini kita masukkan ke dalam modul yang bernama modul banking. Kalau Anda bisa lihat dari 6 modul yang terpampang di menu utama dari MyUp Accounting, kita akan gunakan sebuah modul di MyUp Accounting untuk menyelesaikan soal transaksi yang pertama, yaitu tanggal 2 Desember disetor modal ke perusahaan sebesar 350 juta. Ini merupakan sesuatu dana yang masuk ke kas perusahaan. Apabila Anda menemukan soal seperti ini di store modal, berarti kita masukkan ke modul bernama modul banking. Kemudian Anda pilih reserve money, ya, banking, reserve money. Kemudian yang pertama kali harus Anda perhatikan adalah menghilangkan tanda checklist yang ada di text inclusive. Kalau seandainya ada, tolong dihilangkan. Kemudian mengganti tanggalnya berdasarkan tanggal yang ada di soal. Anda bisa lihat di sini tanggal 2 Desember. Kita ganti tanggalnya di date 2 garis miring 12 2019. Ingat, jangan sampai salah tanggal. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan jumlah yang ingin di store
ke dalam amount reserve sebesar 350 juta rupiah, ya. Kemudian yang keempat selanjutnya yaitu memasukkan memonya. Memonya yaitu di setor modal. Jadi kita cukup buatkan di memo ini di setor modal. Ya, di setor modal. Setelah itu Anda arahkan kursor ke ACCT pagar. Ya, jadi di sini ada sebuah tulisan bernama ACCT pagar, ya. Kemudian letakkan kursor tepat di bawahnya, kemudian klik kiri, muncul panah, ya, muncul seperti panah. Kemudian Anda klik panahnya. Setelah itu ambil akun bernama modal, ya. Jadi setelah Anda klik tanda panah, nanti muncul diminta untuk menentukan akun apa yang digunakan. Jadi kita cari akunnya bernama akun modal. Nah, ini dia, modal. Kemudian klik use account. Nah, muncul 350 jutanya turun ke bawah dengan name modal. Ini kode accountnya. Jadi pastikan memilih account modal. Kalau sudah, kemudian klik record. Ketika Anda mengklik record, maka yang sudah Anda inputkan tersebut akan hilang, ya. Jadi kalau sudah hilang berarti tandanya sudah terrecord. Tapi kalau misalnya Anda ragu, Anda jangan coba terlebih dahulu membuat ulang kembali. Tapi cukup dengan memastikan di transaksi jurnal. Ya, caranya tinggal cancel dulu sama seperti sebelumnya. Jadi setiap kita melakukan penginputan sebuah transaksi, transaksi penjualan ke transaksi apapun, kita pastikan terlebih dahulu apakah transaksi tersebut sudah terinput atau belum dengan cara mengklik transaction journal. Ya, di transaksi jurnal ini ada di mana-mana. Bebas, Anda bisa pilih di modul apapun, tinggal klik transaksi jurnal, ya, transaksi jurnal. Kemudian seperti biasa klik all dulu, kemudian atur date formnya, ya, atur date formnya. Jadi atur terlebih dahulu date formnya, ya. Kita klik all, kemudian kita atur date formnya dan to-nya. Tujuan mengatur date form dan to ini adalah agar kita bisa melihat apa ya transaksi-transaksi yang sudah kita buat itu terinput atau tidak. Nah, caranya adalah kita masukkan di date form ini tahunnya saja, tahunnya serendah-rendahnya, biar kita bisa melihatnya kemungkinan ketemunya lebih besar. Atur serendah-rendahnya date formnya, kemudian atur to-nya setinggi-tingginya. Nah, 2030 misalnya, enter. Nah, di sini muncul dua transaksi yang sudah kita input. Pertama, persediaan awal sudah kita input di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kemudian di setor modal, ya. Jadi atur date formnya. Jadi date Mayop ini membaca di transaksi jurnal semua transaksi yang dimulai dari tanggal 1 bulan 11 1945 sampai dengan yang terinput di tahun 2030 akan dibacanya semuanya. Seperti itu. Kalau misalnya ada, artinya yang kita buat itu sudah benar. Nah, kalau misalnya pengen mengedit, kita tinggal klik memonya di store modal atau klik tanda panah ini sekali saja, dia masuk lagi ke dalam apa yang tadinya kita inputkan. Kalau seandainya Anda mau edit, bisa diedit, ataupun ingin menghapusnya tinggal klik edit. Setelah itu delete deposit transaction, ya. Jadi ceknya di transaksi jurnal sudah terinput atau belum. Jadi kesimpulannya, transaksi jurnal ini berfungsi untuk melakukan pengecekan sekaligus pengeditan perubahan, ya, menghapus dan sebagainya, semua yang berkaitan dengan penginputan transaksi
transaksi perusahaan. Jadi yang bisa dicek di transaksi jurnal ini tentu yang berkaitan dengan soal transaksi seperti soal 1 sampai dengan 5, kemudian soal persediaan awal. Sementara yang lainnya berdasarkan di mana tempat kita membuat, cara mengedit dan lakukan perubahannya. Kita lanjutkan, kita close. Melanjutkan soal yang kedua, yaitu tanggal 14 Desember. Sekaligus saya simpulkan terlebih dahulu, model banking ini adalah fungsinya untuk mencatat semua setoran kas perusahaan plus dengan pembayaran beban-beban perusahaan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu pada tanggal 14 Desember, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Rajasa Sel, yaitu 5 Lumia, 6 Xperia, dan 7 Galaxy. Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah menganalisa soal transaksi ini. Karena kalau seandainya kita salah menganalisa, maka salah tempat penginputannya nantinya. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan membeli barang ke PT Rajasa. Kita ketahui bahwa Rajasa adalah pemasok atau supplier dari perusahaan kita. Jadi perusahaan kita ini membeli barang kepada PT Rajasa. Ingat, membeli barang kepada PT Rajasa. Seandainya Anda menemukan transaksi pembelian seperti ini, maka kita inputkan ke dalam modul purchase, ya. Jadi kita ambil purchase, kemudian klik enter purchase. Nah, setelah itu kita masuk di menu purchase ini. Yang pertama kali kita atur yaitu kita mengganti layoutnya. Jadi klik layout. Jadi klik layout di bagian paling bawah, kemudian ambil item, klik OK, dan seterusnya kita ganti, kita tentukan suppliernya, kita tentukan pemasoknya kemana kita ingin membeli dengan cara mengklik tanda panah di atas yang tepat di samping supplier ini. Kita klik, kemudian kita ambil PT Rajasa Sel, use supplier, kemudian kita masukkan tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi di soal, yaitu tanggal 14. Hati-hati jangan lupa mengganti tanggalnya. 14 garis miring 12 2019, ya, ini penting sekali. Jadi setelah mengganti layout, kemudian memasukkan suppliernya, siapa supplier, menentukan supplier, kemudian baru kita ganti tanggalnya. Setelah itu kita masukkan banyak yang ingin kita beli, berapa unit barang yang ingin kita beli, yaitu ada 5 Lumia, 6 Xperia, dan 7 Galaxy. Kita masukkan angka 5-nya di sini, di bill, klik, nanti muncul angka 0, kita ganti 5. Kita turun ke bawah dengan menggunakan tanda panah di keyboard Anda masing-masing. Turun ke bawah kita masukkan 6. Turun ke bawah kita masukkan 7, ya. Jadi bisa diklik-klik di sini. Nah, 5, 6, 7. Nanti otomatis receive-nya langsung muncul sama dengan yang ada di bill. Jadi Anda hanya perlu mengisi billnya saja, 5, 6, 7. Kemudian caranya adalah dengan mengklik di bawah item number. Jadi di bawah item number ini kita klik kiri, ya, sejajar dengan angka 5. Nanti muncul warna hitam setelah Anda klik kiri, kotak warna hitam, kita enter. Setelah menekan enter, maka muncullah list barang kita. Yang pertama ada Lumia, Xperia, dan Galaxy. Di sini ada angka 5, 55, masing-masing 5 unit. Ini adalah persediaan atau stok barang kita yang sudah kita inputkan di minggu yang lalu. Kita pilih dulu Lumia, ya, klik Lumianya, kemudian use item, kemudian taruh di bawah P001 kursornya, klik kiri, enter, ambil Xperia, jangan sampai terklik 2 kali Lumianya. Kita ambil Xperia sekarang, kemudian
Nah, kemudian kita masukkan harga belinya atau harga modal dari masing-masing barangnya, Lumia, Xperia, dan Galaxy. Kita bisa lihat bahwa Lumia itu harga modalnya atau harga belinya adalah 2 juta rupiah, sementara Xperia 3 juta dan Galaxy 4 juta rupiah. Kita masukkan di dalam price-nya masing-masing. Klik, masukkan Lumia 2 juta rupiah, ya. Kemudian Xperia 3 juta rupiah. Hati-hati nolnya berlebih atau kurang. 4 juta rupiah. Nah, ini dia. 2 juta, 3 juta, 4 juta rupiah. Kemudian nanti muncul totalnya, yaitu mengalihkan dari price dikali dengan bill, ya. Berarti 2 dikali 5, nanti dia otomatis totalnya 10 juta rupiah. Dan teksnya harus NT. Jika kita anggap semuanya sudah selesai kita inputkan sesuai dengan ketentuannya, ya. Yang paling penting adalah tanggalnya, kemudian billnya. Ingat, billnya, receive-nya muncul sendiri, kemudian nama barangnya sudah benar, price-nya juga sudah benar, teksnya juga sudah benar, baru kita lakukan perekodan, ya. Seperti biasa, setelah kita record, nanti dia yang ada di kolom ini semuanya hilang. Kita klik record, artinya sudah terinput nantinya, ya. Kita klik record, perhatikan semuanya sudah hilang. Jangan coba dibuat sekali lagi. Kita cancel, kita pastikan yang kita inputkan tadi sudah masuk dengan cara mengklik transaction journal. Klik transaction journal, kemudian klik all, ya. Atur date formnya menjadi tahun yang sekecil-kecilnya, seperti saya bahasakan terus di awal, ya, bahwa atur date formnya dengan tahunnya saja diganti dengan sekecil-kecilnya untuk memperbesar peluang kita dapat melihat transaksi yang sudah kita inputkan. Kemudian to-nya sebesar-besarnya 2030, baru kita tekan enter. Lihat di sini sudah ada 3 transaksi, tanggalnya perhatikan semuanya harus benar, ya. 14/12/2019 ini yang barusan kita buat. Kita klik tanggalnya. Nanti dia masuk lagi ke tempat yang kita buat sebelumnya. Seandainya kita mau mengedit, bisa kita edit langsung di sini, atau kita menghapusnya karena mungkin ada hal-hal lain ingin Anda hapus atau double dan sebagainya, bisa klik di atas di menu bar, klik edit, kemudian delete purchase, ya. Untuk mengalihkannya kita tinggal klik cancel saja, ya. Ini kita sudah kembali lagi ke transaksi journal. Jadi kalau seandainya sudah diinput, dia harus muncul. Lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu ke tanggal 21 Desember. Transaksi nomor 3 tanggal 21 Desember. Yang sebelumnya kita membeli, sekarang kita menjual. Berarti artinya sekarang kita jualan, tentunya kepada customer kita yang bernama PT Vaganza Sale, yaitu masing-masing barangnya 3 unit. Berarti masing-masing barangnya 3 unit itu Lumia 3, Xperia 3, Galaxy juga 3. Kita analisa, ya. Kita inputkan ke modul bernama sales, menjual, ya. Karena ini transaksi menjual, maka kita inputkan ke modul sales. Kalau membeli ke modul purchase. Klik sales, klik enter sales. Sama caranya seperti purchase, cuman mungkin bahasa di dalamnya agak sedikit berbeda. Yang pertama kita klik layoutnya dulu, ganti dengan item. Setelah itu pilih customernya. Dua 21/12/2019, jangan sampai salah tanggalnya.
Kemudian kita klik ya di ship sekarang, masing-masing barangnya di ship. Kalau di purchase tadi bill namanya. Bersama masing-masing barangnya itu 3 unit, berarti kita masukkan di sini 3, kita taruh lagi di bawahnya ya, turunin ke bawah 3 juga, tanda panah ke bawah lagi 3 juga. Nah, setelah itu kita klik di item number, enter, masukkan Lumia, klik lagi, enter, masukkan Xperia, klik lagi, enter, masukkan Galaxy. Kemudian untuk price-nya, dia otomatis muncul menggunakan harga jual yang sudah kita tentukan di awal soal ini di minggu yang lalu di inventory. Otomatis harga jualnya itu adalah 3 juta untuk Lumia, kemudian 4 juta untuk Xperia, dan 5 juta untuk Galaxy. Jika sudah kita rasa semuanya benar, lalu kita klik record, hilang, kita cancel, dan harus kita cek ke transaction journal. Klik all, maka transaksi jurnal kita bertambah dengan terinputnya tanggal 21/12/2019. Selanjutnya kita masukkan atau kita inputkan transaksi yang keempat, yaitu tanggal 27 Desember dibayar beban ya. Dibayar beban biaya gaji sebesar 8 juta. Kita inputkan di modul yang sama dengan transaksi pertama, yaitu tanggal 2 Desember. Seperti saya bahasakan di awal bahwa banking ini ya adalah mencatat setoran modal, setoran yang dimasukkan ke dalam kas setelah membayar beban-beban atau biaya-biaya perusahaan. Maka kita inputkan ya, transaksi tanggal 27 Desember ini di modul banking. Klik banking, klik spend money. Kalau tadi setoran modal, klik banking, klik receive money. Sekarang membayar beban, banking, spend money. Ingat, membayar beban banking bukan receive money tapi spend money. Kemudian yang pertama kita pastikan dulu tidak ada checklist di teks inclusive-nya. Kalau ada tolong dihilangkan. Yang kedua baru kita tentukan tanggal transaksinya. Di sini tanggalnya tanggal 27 12 2019. Kemudian masukkan besaran gajinya di amount ya sebesar yang ada di soal, yaitu 8 juta rupiah. Enter. Kemudian masukkan memonya di store modal, dibayar gaji karyawan. Dibayar gaji karyawan. Ya, dibayar gaji karyawan, kemudian klik sama seperti soal transaksi pertama, klik di bawah ACCT ini, klik sampai muncul tanda panah, ambil nama akunnya gaji karyawan, use account ya. Setelah muncul seperti ini kita record, kemudian cancel. Jangan lupa mencek transaksi jurnalnya, klik all, maka bertambah lagi dibayar gaji karyawan. Dan yang terakhir, transaksi tanggal 29 Desember dibayar sewa toko sebesar 2 juta rupiah. Transaksi ini sama dengan dibayar gaji karena ini adalah pembayaran beban perusahaan ya. Sama banking, kemudian spend money. Kita langsung pastikan lagi teksnya tidak ada tanda checklist. Tanggalnya tanggal 29, berarti ini kita ganti tanggal 29 Desember 2019. Kemudian amountnya atau besaran sewanya yaitu 2 juta rupiah. Kemudian masukkan memonya, dibayar sewa toko.
klik ACCT di bawahnya, ambil nama akunnya adalah sewa toko, use, kemudian record, pastikan tanggalnya, record, cancel, ambil transaction journal, klik all. Nah, sudah lengkap semua transaksinya, sudah benar. Kemudian kita lakukan pencetakan laporan. Close. Yang pertama, kita diminta untuk mencetak neraca saldo. Klik report, kemudian account, ambil standar balance sheet ya. Kemudian display. Ya, ini dia hasilnya 944 atau 944 juta neraca saldonya, total equity kita. Kita cetak, send to, kemudian PDF, simpan di folder Anda nantinya ya. Jadi dikirim itu harus ada cetak laporannya, latihan. Ya, standar balance sheet, save. Kemudian close. Selanjutnya kita diminta laporan persediaan. Nah, klik inventory, kemudian item list summary, langsung kita display saja. Ya, ini dia 789, total 74 juta. Kita simpan PDF-nya. Kita save di folder yang sama. Kemudian selanjutnya adalah laporan pembelian. Pembelian yaitu purchase, masih report ya. Kemudian ambil all purchase, atur dulu customize-nya. Ini kita ganti dengan Januari ya, to-nya Desember. Display. Nah, ini dia 56 juta. Kita simpan juga PDF-nya. Ya, all purchase. Dan yang terakhir kita ambil laporan penjualan. Laporan penjualan berarti sales. Kemudian kita cari all sales, customize, Januari Desember, display. Ini pun kita simpan 36 juta ya. Pastikan hasilnya semuanya sama nanti punya Anda. Kalau sudah, kita close, kita akhiri. Quit no report. Kemudian no. Oke, baik, demikianlah video tutorial dari saya. Ini merupakan video persiapan untuk ujian tengah semester. Jadi kurang lebih soalnya seperti dengan video yang terakhir ini ya, video menjelang UTS. Nanti ada video selanjutnya setelah UTS. Jadi ini persiapan terakhir kita menjelang ujian tengah semester. Tolong benar-benar coba dipahami, dicobakan berkali-kali agar nanti ketika ujian bisa lancar. Kemudian untuk isi folder, nanti Anda buat sebuah folder yang akan dikirim sebagai tugas perkuliahan juga ya. Jadi di dalam ketika ujian UTS itu nanti harus ada 5 file ini. Yang pertama adalah file MyApp-nya sendiri, dan ada 4 laporan yang digunakan, yang dijadikan PDF. Ya, seperti ini salah satunya. Kalau seandainya tidak ada, maka akan mengurangi nilai UTS Anda. Jadi tolong dimanfaatkan video yang persiapan kita ini sebagai bahan untuk UTS nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.